Sementara itu di Akademi Changfeng, Zheng mendapat kabar kalau Yujin telah menghilang dari akademi dan begitu ditelusuri, akhirnya diketahui kalau sebenarnya dia telah membaca tips and trick tentang cara menuruni jurang angin hitam untuk menyusul Sui Ying. Di mana hal itu membuat Zheng pun menganggap kalau Yujin telah gugur sama seperti Sui Ying, yang berarti dia telah kehilangan dua murid berbakat sekaligus di Akademi Changfeng. Setelah kabar kepergian Yujin, salah satu murid Zheng kembali mengabarkan kalau beberapa murid senior di akademi juga telah menghilang secara misterius. Berdasarkan hal itu, dia lalu memerintahkan para muridnya untuk membentuk kelompok dan melakukan pencarian di sekitar wilayah akademi. 有任何异常，马上向我汇报，把两位师兄的踪迹，还要把学院的情况安全第一，保护好自己。 Dan tidak berselang lama setelah para murid pergi, tiba-tiba muncul sebuah benda yang ternyata adalah lonceng iblis. Yang mana hal itu sebenarnya sangat tidak lazim terjadi, kecuali ada pengkhianat dari serikat iblis yang menyusup ke Akademi Changfeng. Zheng pun langsung melaporkan temuannya itu kepada Dewan Tetua agar mereka mulai waspada terhadap serangan dari serikat iblis, dan dari pertemuan itu, akhirnya diputuskan kalau mereka akan memasang segel penghalang di sekitar akademi dan memerintahkan para murid untuk berpatroli secara bergantian. 恐怕也只能守株待兔，我会安排弟子们轮流值守。 Singkat cerita, hal yang dikhawatirkan mereka akhirnya terjadi, di mana si burung tiba-tiba diculik oleh sosok hitam yang muncul di hadapannya saat dirinya sedang kebagian jatah untuk patroli. Sebenarnya sebelum kejadian, burung sempat meminta Siho untuk menemaninya berjaga karena dia merasakan ada hal yang aneh di sekitarnya. Namun Siho menolak permintaan tersebut karena mengira kalau itu hanya akal-akalan adiknya yang malas untuk berjaga. Sampai akhirnya burung benar-benar menghilang dan tidak kembali dari patrolinya. Mendengar hal itu, Zheng pun langsung mengeluarkan status siaga 1 dan meminta para murid untuk tetap di wilayah akademi sambil memperkuat segel penghalang. Namun karena dimakan oleh perasaan bersalah, Siho nekat menerobos penghalang secara diam-diam untuk mencari adiknya. Yang mana perbuatannya itu justru malah membahayakan Akademi Changfeng dan akhirnya membuatnya dihukum oleh Zheng untuk terus berlatih sampai dia menyadari kesalahannya sendiri. 那就罚你1直练，练到你想明白为止。学员规定。 Di sisi lain, Sui Ying dan Yujin yang kini terjebak di dasar jurang angin hitam diperlihatkan sedang membangun rumah-rumahan nggak pakai zakat sambil mencari cara untuk keluar dari tempat tersebut, di mana mereka lalu secara tidak sengaja melihat dua orang tidak dikenal yang melintas di tempat itu. Karena curiga dengan gerak-gerik orang tersebut, mereka lalu mengikutinya sampai ke sebuah tebing yang ternyata adalah pintu rahasia menuju sekte Istana Dewa Angin Hitam. Sebuah sekte tertutup yang keberadaannya jarang diketahui oleh orang. Mereka berdua pun memutuskan untuk masuk ke dalam dan akhirnya bertemu dengan ketua sekte Angin Hitam yang tanpa basa-basi langsung menyerang Sui Ying. Namun serangannya itu ternyata bukan bertujuan untuk menghabisi Sui Ying, melainkan hanya untuk mengetes seberapa tinggi level kultivasi yang dimiliki olehnya. Dimana setelah mengetahui kalau Sui Ying belum mencapai level kultivasi suci, ketua sekte angin hitam langsung menghentikan serangannya dan justru memberikan Sui Ying sebuah kitab rahasia teknik Dewa Api. Dia lalu berkata jika Sui Ying ingin keluar dari jurang angin hitam, maka dia harus mempelajari teknik tersebut dan naik level sampai ke tahap kultivasi suci. Karena hanya orang yang telah mencapai level suci lah yang dikatakan bisa keluar dari tempat tersebut. Di sini sama sekali tidak menyadari kalau ketua sekte angin hitam sebenarnya adalah Imam Agung Serikat Iblis yang sedang menyamar sekaligus menjadi dalang di balik penculikan beberapa murid di Akademi Changfeng sebelumnya. Tidak hanya itu, Dewa Iblis juga memerintahkannya untuk menangkap Sui Ying. Namun sebelum melakukan hal itu, dia harus memastikan dulu bahwa Sui Ying memiliki darah purba agar kekuatannya bisa berguna bagi mereka.
Di sisi lain, diperlihatkan Qingxi dan Qirong yang telah kembali ke kediaman Guru Bai, di mana dia lalu memohon kepadanya untuk diajarkan ilmu sihir tingkat tinggi, yaitu teknik petir, kepada gurunya tersebut. Qingxi menganggap bahwa setelah kepergian kakaknya, maka dialah yang harus bertanggung jawab memimpin klan Elang Salju, dan sebagai pemimpin, dia pun wajib mempunyai ilmu bela diri yang tinggi agar bisa melindungi klannya sendiri. Di saat yang bersamaan, Sui Ying juga sedang berlatih teknik Dewa Api seperti yang diminta oleh Ketua Sekte Angin Hitam, dan hebatnya, hanya dalam waktu 1 malam, dia sudah mampu menguasai teknik tersebut. Walaupun apa yang dilakukan Sui Ying bisa dibilang sangat mengesankan, namun kekuatannya masih terbilang biasa saja karena dia tidak melatih level kultivasinya sampai ke tingkat lanjut. Oleh karena itu, Ketua Sekte Angin Hitam lalu menawarkan diri untuk membantu Sui Ying meningkatkan kekuatannya mencapai tahap suci. Namun dengan syarat, Sui Ying harus setia mengabdi kepadanya jika dia telah berhasil sampai ke tahap tersebut. Walaupun Sui Ying menolak tawaran tersebut karena dia masih mempunyai prioritas, yaitu menyelamatkan ibunya, namun Ketua Sekte Angin Hitam tetap bersikap santai dan tidak memaksa Sui Ying agar tidak mengundang kecurigaannya. Dia pun mempersilahkan Sui Ying untuk tinggal di wilayahnya sesuka hatinya karena menurutnya tidak akan ada orang luar selain anggota Sekte Istana Dewa Angin Hitam yang bisa keluar masuk dari tempat tersebut, kecuali mereka yang telah mencapai tahap kultivasi suci. 前辈，让我再考虑一番。我黑风神宫的大门。 Singkat cerita, setelah kembali ke gubuk dan membiarkan Yujin beristirahat, Sui Ying lalu diam-diam kembali menemui Ketua Sekte Angin Hitam, di mana dia membuat satu permintaan, yaitu agar Ketua Sekte membantu Yujin keluar dari tempat tersebut. Sebagai gantinya, Sui Ying bersedia untuk tinggal dan menjadi anggota dari Sekte Istana Dewa Angin Hitam. Ternyata tidak berselang lama setelah Sui Ying pergi menemui Ketua Sekte, Yujin yang akhirnya terbangun juga memutuskan untuk melakukan hal yang sama dan pergi menemuinya. Namun mereka berdua tidak menyadari kalau sebenarnya mereka telah masuk ke dalam perangkap Ketua Sekte dan menjadi tahanannya. Setelah beberapa saat dimasukkan ke sebuah ruangan, Sui Ying merasakan ada sesuatu yang ganjil ketika si burung yang sudah diubah menjadi manusia iblis bertingkah aneh di hadapannya, sehingga dia memutuskan untuk memeriksa keadaan sekitar. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Yujin yang ternyata juga merasakan hal yang sama. Dari sini mereka akhirnya sadar kalau mereka telah ditipu oleh Ketua Sekte dan memutuskan untuk langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sayangnya gerak-gerik mereka berdua langsung diketahui oleh Ketua Sekte yang akhirnya membuat mereka harus berhadapan dengan Ketua Sekte dan pasukannya. Karena jelas kalah jumlah dan Sui Ying sempat terkena serangan Ketua Sekte, mereka lalu memutuskan untuk sementara bersembunyi menggunakan jurus kamuflase milik Yujin di sebuah ruangan pelatihan rahasia yang sepertinya sudah puluhan tahun tidak digunakan, sambil berusaha untuk memulihkan tenaga Sui Ying. Sempat terjadi sesuatu yang aneh saat Yujin mentransfer energinya kepada Sui Ying, di mana tiba-tiba dia merasakan ada lonjakan energi yang sangat besar muncul di sekitarnya. Namun dia menghiraukan hal itu karena mengira kalau energi tersebut berasal dari batu kristal yang sebelumnya tidak sengaja mereka temukan. Xin lalu beralih ke Akademi Changfeng, di mana diperlihatkan Yue yang memutuskan untuk pulang ke kediamannya dengan ditemani oleh Yang Bo karena saat itu semua orang sedang sibuk menyelidiki penyerangan yang dilakukan Sekte Iblis sebelumnya. Namun tujuan Yue sebenarnya adalah untuk diam-diam menyelidiki kegiatan ayahnya, karena sebelumnya dia tidak sengaja melihat pecahan senjata dewa yang disimpan oleh Dewan Tetua, di mana pecahan tersebut menyimpan pola rahasia yang hanya diketahui oleh anggota klan keluarganya.
咱们今天就当到时候要找我麻烦了。难道这是我爹妈的血泪史？这特有的花巴安我认得。Kecurigaan Yue pun semakin menjadi-jadi karena saat sedang diam-diam memeriksa ruang kerja ayahnya, dia secara tidak sengaja mendengar percakapan tangan kanan ayahnya dengan seseorang yang datang untuk menagih uang setelah mengetahui kalau Clan Kong baru saja menjual beberapa pucuk senjata dewa. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka melihat orang tersebut lalu dihabisi oleh prajurit Clan Kong setelah mengatakan hal tersebut. Setelah melihat kejadian itu, Yue pun akhirnya ditahan sementara dan Yang Po bahkan diancam akan dieksekusi oleh keluarga Kong. Untungnya Yue berhasil mengulur waktu sampai akhirnya Yang Po berhasil melepaskan ikatannya dan langsung mengaktifkan jimat pelari untuk kabur dari tempat tersebut. Malam harinya, mereka berdua lalu melakukan penyamaran dan menakut-nakuti tangan kanan ayahnya Yue menggunakan jimat penyamaran milik Yang Po untuk mencari tahu kepada siapa senjata dewa itu dijual dengan maksud untuk menebus kesalahan sang ayah. Dan aksi mereka pun membuahkan hasil di mana orang tersebut yang kebetulan lagi liut akhirnya mengatakan kalau senjata dewa milik Clan Kong telah dijual kepada Moyang Chen. Kembali ke Sui Ying dan Yu Jin setelah merasa kondisinya sedikit membaik. Mereka lalu melanjutkan pelariannya dan menerobos para penjaga untuk mencari cara keluar dari tempat tersebut. Sayangnya karena buta map, mereka akhirnya terpojok dan harus beradu skill dengan ketua sekte yang sudah mulai kehabisan kesabaran dan menyerap energi spiritual dari para prajuritnya. Di detik-detik terakhir, mereka menyadari kalau ada aliran udara tepat di belakang mereka yang mengarah ke atas jurang dan mungkin bisa dimanfaatkan untuk kabur dari Istana Angin Hitam. Tidak ada pilihan lain, Sui Ying pun langsung bergegas melindungi Yu Jin dari serangan ketua sekte lalu melompat menaiki aliran udara hingga membuat mereka berdua terlempar dari tempat tersebut. Namun di samping membuat Sui Ying terluka, serangan ketua sekte sebelumnya justru membangkitkan kekuatan terpendam Sui Ying dan membuat level kultivasinya berevolusi sampai ke tahap suci yang orang-orang katakan mampu menyatu dengan misteri alam. Di mana kejadian itu juga memunculkan fenomena langit yang menandakan telah lahirnya pendekar level suci yang baru di dunia persilatan. Ketua sekte pun tidak tinggal diam begitu menyadari apa yang baru saja terjadi pada Sui Ying dan langsung melancarkan serangan rahasia untuk memblokir aliran energi di tubuhnya. Di mana hal itu membuat proses evolusi Sui Ying terhenti di tengah jalan dan menjadi tidak sempurna. Setelah berhasil keluar dari jurang angin hitam, Yu Jin lalu bergegas membawa Sui Ying kembali ke Akademi Changfeng dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Di mana hal itu justru membuat orang-orang yang sebelumnya menyaksikan fenomena langit menjadi bertanya-tanya karena setelah dicek, tidak ditemukan adanya tanda-tanda energi kultivasi suci di tubuh Sui Ying. Para dewan tetua yang mengetahui kalau ternyata di dalam jurang angin hitam terdapat sebuah sekte yang mencurigakan, mereka lalu memutuskan untuk menginvestigasi Istana Angin Hitam dan mencari tahu siapa sebenarnya ketua sekte angin hitam yang telah menyerang dan menutup aliran energi di tubuh Sui Ying. Namun sebelum itu, mereka membiarkan Sui Ying untuk lebih dulu memulihkan diri karena tubuhnya masih terlalu lemah akibat luka dalam yang dideritanya. Di sisi lain, diperlihatkan Yang Po dan Yue yang kini telah berada di wilayah klan Moyang untuk melanjutkan penyelidikannya, di mana Yue lalu melakukan penyamaran sebagai tamu yang diutus oleh keluarga Kong. Karena kebetulan saat itu Moyang Chen sedang melakukan acara halal bihalal di kediamannya.
Di sana, Yue dan Yang Bu kembali melakukan sandiwara dengan berpura-pura ingin menjalin kerjasama dengan Moyang Chen sambil tipis-tipis memancing pertanyaan tentang aktivitasnya di sana. Yang mana dari percakapan itu, mereka berhasil mendapatkan info tentang lokasi bengkelas Handayani yang biasa membuat berbagai macam senjata untuk klan Moyang. 东乡湖的炼金作坊，边吃边聊。 Kembali ke Akademi Changfeng, diperlihatkan Sui Ying yang lukanya sudah mulai membaik, akhirnya kembali ke jurang angin hitam bersama dengan Dewan Tetua dan yang lainnya untuk memulai investigasi. Namun begitu sampai di sana, tempat itu sudah kosong dan seperti ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Lalu saat sedang memeriksa keadaan sekitar, Si Ho tidak sengaja menemukan gantungan kunci milik si burung yang menegaskan kalau para murid akademi yang diculik sebelumnya ditahan di tempat tersebut. 你们快看！ 那天晚上的确有盔甲骑士的4个龙的玉佩，为什么在这儿？ Si Ho pun seketika emosi begitu mengetahui hal itu yang seolah-olah hanya adiknya lah yang paling penting di antara semuanya. Di mana dia menyalahkan Sui Ying karena tidak langsung memberitahu kabar yang menurutnya sangat penting itu. Yang padahal Sui Ying sendiri pun tidak tahu kalau sebelumnya di sana juga ada orang-orang dari Akademi Changfeng yang ditahan sama seperti dirinya. Agar tidak membuang-buang waktu, mereka lalu kembali berkeliling untuk mencari petunjuk lainnya, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah retakan besar di dasar jurang yang dicurigai sebagai tempat keluar masuk orang-orang yang sebelumnya bersembunyi di sana. Lalu mereka pun bergegas menuju Aula Longsan untuk mencari daftar orang terkuat di negara Longsan yang kira-kira mampu untuk membuat retakan sebesar itu. Karena dikatakan tidak semua orang akan mampu melakukan hal itu, bahkan para tetua dari 6 sekte penjaga sekalipun. 而司良红则是因为南秦城的神魔剑，如今这5人已经死了，向唐云、单大侠。 Ketuaan selaku pemimpin Aula Longsan lalu membuka daftar 5 orang yang dikatakan punya kekuatan besar di negara Longsan. Namun 3 diantaranya telah lama meninggal dan hanya menyisakan 2 orang, yaitu ibunya Sui Ying yang sudah sejak lama ditahan di penjara klan Moyang dan Bibi Liang bibinya Si Ho yang kekuatannya baru saja terkuras setelah mempertahankan sumur iblis dari serangan pendeta kedua dan antek-anteknya. Sehingga kecil kemungkinan kalau salah satu di antara mereka yang menyebabkan retakan di jurang angin hitam. 就要从20多年前。 Namun ketuaan berkata bahwa ada 1 orang lagi yang kemungkinan menyembunyikan kekuatan yang sangat besar di negara Longsan. Dia adalah Guru Pai, seorang kultivator misterius yang sangat jarang berbaur di masyarakat yang tidak lain adalah gurunya Jinxi. Ketuaan bercerita bahwa beberapa tahun setelah perang besar dengan Sekte Iblis, Guru Pai sempat mendatangi Aula Longsan dan meminta daftar orang terkuat untuk diajak berduel. Namun setelah berhari-hari mengamati pergerakannya, Guru Pai sama sekali tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya dan hanya berdiam diri di depan kediaman orang-orang tersebut. 实际上每日不过是待在这些高手的门前，我从未见其展示过真正的实力。 Mendengar cerita itu, Ketua Sekte Kuil Air Tao curiga kalau orang yang dimaksud sebenarnya adalah kakak seperguruannya yang telah mengganti identitas dan menghilang dari dunia persilatan. Jadi diceritakan kalau 20 tahun silam saat ketua sekte masih menjadi murid biasa di Sekte Kuil Air Tao, dia mempunyai kakak seperguruan yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin sekte selanjutnya. Namun saat perang besar terjadi, dia terkena racun iblis yang lama-kelamaan memburuk. Setelah perang berakhir, orang itu pun memilih untuk meninggalkan sekte dan mengasingkan diri karena tidak ingin memperburuk reputasi Sekte Kuil Air Tao. Singkat cerita, para dewan tetua bersama dengan Sui Ying dan yang lainnya lalu OTW ke kediaman Guru Pai untuk melakukan tabayun. Di mana di sini Jinxi untuk pertama kalinya juga akhirnya bertemu dengan sang kakak setelah sebelumnya diyakini telah almarhum. Lalu begitu bertemu dengan Guru Pai, mereka pun langsung mengutarakan kecurigaannya yang justru disambut sinis oleh Guru Pai. 既不认识诸位长老，诸位兴师动众。 Guru Pai menganggap kalau para dewan tetua telah bersikap lancang dan tidak mengerti tata krama, terutama Si Ho yang ujuk-ujuk langsung menuduhnya sebagai mata-mata sekte iblis hingga membuat dirinya nggak mood dan mengusir mereka. 说老夫不再奉陪了。
Namun alih-alih meminta maaf, Shiho justru memancing Guru Bai dan berniat untuk menyerangnya. Sehingga di sini Guru Bai terpaksa memberi pelajaran dengan mengirim mereka semua ke dalam dimensi sihir miliknya. Walaupun semua dewan tetua ikut masuk ke dalam dimensi tersebut, namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu menghancurkan dimensi itu. Sampai akhirnya Sui Ying dengan menggunakan pengamatannya lagi-lagi mampu memecahkan teka-teki untuk keluar dari tempat tersebut. Sui Ying menyadari bahwa pada saat ketua sekte Dewa Laut berusaha untuk membobol dimensi itu, serangannya dipantulkan kembali dan disebar ke beberapa titik. Berdasarkan hal itu, Sui Ying lalu meminta para dewan tetua agar menyerang titik-titik tersebut secara bersamaan untuk melemahkan segelnya, dan seketika itu juga mereka pun berhasil keluar dari dimensi tersebut. Setelah berhasil keluar, Shiho yang dari tadi nggak ada kontribusinya masih berani bermulut besar dan menantang Guru Bai untuk bertarung secara terang-terangan. Di mana Guru Bai yang mendengarnya pun mulai geram dan berkata jika bukan karena Sui Ying, maka mereka tidak akan bisa keluar dari dimensi tersebut. Mendengar hal itu, ketua sekte yang lain jadi ikut terpancing dan langsung memanfaatkan kesempatan saat Guru Bai sedang berbicara dengan Sui Ying. Namun mereka segera dilerai oleh ketua sekte kuil air Tao dan mereka pun memutuskan membawa Guru Bai kembali ke akademi untuk diinterogasi lebih lanjut. Di sisi lain, diperlihatkan pendeta kedua yang sedang menemui Dewa Iblis untuk melaporkan bahwa mereka telah menemukan lokasi alternatif untuk membuka portal dimensi iblis. Karena sumur iblis yang lama kini telah dijaga ketat buntut dari penyerangan mereka ke istana Dewa Laut sebelumnya. Lokasi yang dimaksud ternyata ada di wilayah klan Elang Salju. Karena setelah dicek, pendeta kedua menemukan bahwa Feng Shui di wilayah tersebut saling menghubungkan antara dimensi manusia dan dimensi iblis. Mendengar hal itu, Dewa Iblis lalu memerintahkan pendeta kedua untuk segera memulai pergerakan dan mengabarkan pendeta ketiga agar dia segera memulai aksinya, yang mana orang tersebut tidak lain adalah Jirong. Sementara itu Yang Bo dan Yue yang sebelumnya telah mendapatkan info tentang bengkelas milik klan Moyang, mereka lalu pergi ke tempat tersebut untuk melanjutkan penyelidikannya. Di mana di sana mereka akhirnya berhasil mengkonfirmasi bahwa benar Moyang Chen lah yang sebelumnya telah mencoba membuat senjata dewa di bengkel tersebut, namun gagal dan akhirnya membeli senjata tersebut dari klan Kong. Setelah mengetahui hal itu, mereka pun memutuskan untuk kembali menyusup ke kediaman Moyang Chen dan mencari bukti tentang keterlibatannya menggunakan jurus penerawang gelap milik Yue, di mana mereka menemukan berbagai macam teks rahasia tentang teknik terlarang sekte iblis yang ada di ruangan pelatihan Moyang Chen. Beralih ke Akademi Changfeng, diperlihatkan Guru Bai yang kini sedang ditahan oleh para dewan tetua lalu didatangi oleh Shiho yang ingin meminta maaf sekaligus menanyakan kembali mengenai keberadaan adiknya. Sayangnya saat itu racun iblis di tubuh Guru Bai sedang kumat yang membuat tampilannya menjadi setengah iblis. Melihat hal itu, ketua sekte air Tao yang kebetulan juga sedang menuju ke sana bergegas melumpuhkan Shiho untuk melindungi Guru Bai. Disinilah ketua sekte kuil air Tao akhirnya mengetahui kalau Guru Bai memang adalah seniornya yang dulu pergi meninggalkan sektenya untuk mengasingkan diri. Karena merasa sangat bersalah, dia pun berinisiatif untuk membawa Guru Bai kembali ke kediamannya dengan alasan kemanusiaan, walaupun para dewan tetua lainnya tidak setuju dengan keputusan tersebut. Sementara itu Jirong yang sebelumnya telah mendapat pesan dari pendeta kedua, dia juga telah berada di wilayah klan Elang Salju untuk mengamati kondisi di sana dan mencari titik lokasi alternatif untuk membuat portal dimensi iblis. Namun Eugene yang juga ada di sana langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang sepertinya sedang disembunyikan oleh Jirong. Dia pun bergegas memberitahu kecurigaannya kepada Sui Ying dan memintanya untuk tetap waspada karena sampai saat ini Jirong belum mengumpulkan ijazah fotokopi KTP dan surat berkelakuan baik, sehingga masih belum jelas dari mana Jirong berasal. 不知道，这个人当初要来我就没同意。
Namun karena Rikuh belum lama kenal dan bagaimanapun juga Jirong pernah berjasa terhadap Jingxi, Sui Ying hanya berpesan kepada kedua pamannya untuk tetap waspada karena Jingxi masih polos dan menyuruh mereka untuk sementara tinggal di wilayah klan Elang Salju tanpa mengetahui kalau memang misi dari Jirong adalah untuk mencari lokasi portal alternatif di tempat tersebut. Sementara dirinya akan mengikuti ujian kultivasi suci yang akan diadakan beberapa hari lagi. Singkat cerita, para murid Akademi Changfeng akhirnya kembali berkumpul di akademi, dan di sini Yang Bo dan Yue lalu melaporkan temuan mereka kepada Dewan Tetua tentang Moyang Chen yang ternyata telah bekerja sama dengan Sekte Iblis. Begitu mendengar kabar tersebut, para Dewan Tetua lalu seolah menyalahkan Ketua Sekte Gunung Dewa atas semua yang terjadi akibat ulah Moyang Chen. Ternyata dari sini baru diceritakan bahwa dulunya Moyang Chen adalah salah satu murid dari Sekte Gunung Dewa yang bahkan dilatih secara langsung oleh ketua sektenya. Namun karena terlalu terobsesi dengan kekuatan, yang mana hal itu membuatnya berpikir bagaimana meningkatkan kemampuannya secara instan. Saat itu Moyang Chen ketahuan mempelajari jurus terlarang dari Sekte Iblis yang membuatnya akhirnya diusir dari wilayah Sekte Gunung Dewa. Hal inilah yang akhirnya membuat ketua Sekte Gunung Dewa menyesali perbuatan Moyang Chen dan membuatnya terpaksa turun langsung untuk menemuinya. Namun, Moyang Chen ternyata sudah mengantisipasi hal tersebut dengan membuat sandiwara dengan mengorbankan salah satu prajurit kepercayaannya demi menutupi perbuatannya. Moyang Chen pun mengatur skenario sehingga begitu ketua Sekte Gunung Dewa tiba di sana, seolah-olah Moyang Chen telah menangkap prajuritnya tersebut yang menjadi mata-mata bagi Sekte Iblis. Di mana hal itu membuat ketua Sekte Gunung Dewa tidak lagi memiliki alasan untuk menghukum Moyang Chen, dan karena dia juga tidak memiliki bukti lain untuk membantah alibi Moyang Chen, dia pun akhirnya terpaksa pulang dengan tangan kosong. Di sisi lain, Jirong yang kini berada di wilayah klan Elang Salju diperlihatkan mulai mengobservasi wilayah sekitar, di mana dia lalu secara tidak sengaja sampai ke makam almarhum ayahnya Sui Ying yang diperkirakan adalah titik koordinat terlemah tempat dua alam bersinggungan. Dia pun segera melaporkan temuannya tersebut, di mana pendeta kedua lalu memintanya untuk membuka jalan agar pasukan iblis bisa memasuki wilayah tersebut secara diam-diam. Sementara itu, Sui Ying diperlihatkan masih terus berlatih untuk mengembalikan energi spiritualnya, hingga di satu momen, Shiho tidak sengaja melihatnya sedang berlatih dengan dibimbing langsung oleh Zenkai. Melihat hal itu, Shiho lalu mencoba mendekati Zenkai dan memintanya untuk juga melatihnya agar bisa mencapai level kultivasi suci. Namun Zenkai justru menolak permintaan tersebut karena menurutnya Shiho terlalu berambisi dan terburu-buru dalam mempelajari ilmu bela diri. Alih-alih tersadar akan kapasitas dirinya, sifat irinya justru semakin menjerumuskannya dengan menganggap kalau Zenkai terlalu menganak-emaskan Sui Ying, di mana hal itu lalu mendorongnya untuk berbuat nekat dengan mencuri akses ke ruang rahasia di perpustakaan yang sebenarnya hanya boleh dimasuki oleh para pembimbing akademi, dan mencuri sebuah kitab random jelek-jelekan juga nggak apa-apa yang paling tidak bisa untuk pegangan melawan Sui Ying, di mana dia mendapatkan kitab jurus macan biru yang semakin dia latih justru semakin membuatnya liut karena energi spiritualnya belum mampu. Yang tanpa dia sadari, pola kehidupannya mirip dengan Moyang Chen yang terlalu terobsesi dengan kekuatan. Setelah beberapa hari berlalu, perselisihan antara Shiho dan Sui Ying pun menjadi semakin terlihat, dan puncaknya adalah saat para murid sedang istirahat makan siang. Sebenarnya kasihan juga, malas banget. Di sini Shiho yang hanya makan seorang diri, dia terlihat muak melihat Sui Ying yang dikelilingi oleh rekan-rekannya yang selalu memuja-muja kehebatannya, di mana dia lalu mencoba untuk mencari gara-gara dengan mengganggu rombongan Sui Ying dan menantangnya untuk Baiwan. Untungnya keributan itu langsung dilerai oleh Zenkai dan dia lalu memberikan hukuman kepada Sui Ying untuk menyapu Jalan Sudirman, sementara Shiho dihukum puasa 3 hari 3 malam gak pegang HP. 罚你不行法术，打扫藏书阁。现在，您在叫谁？师傅。是。你们在干什么？3天不许吃饭。
弟子遵命。 Lalu suatu saat, ketika mereka sedang piket membersihkan perpustakaan, tidak sengaja kepala Eugene kejatuhan box kayu apa saya juga nggak tahu yang tiba-tiba membuatnya melihat sebuah potongan ingatan tentang masa kecil Eugene, di mana ingatan tersebut secara samar-samar memperlihatkan Eugene kecil yang terpisah dari orang tuanya saat sedang terjadi perang melawan seseorang yang mempunyai kekuatan salju. Jadi diceritakan kalau Eugene sebenarnya bukan asli berasal dari wilayah sekte kuil air Tao, melainkan hanya anak kecil yang tersesat yang lalu dirawat oleh ketua sekte kuil air Tao. Sejak saat itulah dia berusaha untuk mencari info tentang asal-usulnya dan juga identitas orang tua aslinya. Namun yang menjadi masalah adalah Eugene tidak bisa mengingat apapun tentang masa kecilnya, seolah-olah ingatannya sengaja dikunci agar dia tidak bisa menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Kembali ke cerita, begitu Eugene tersadar, dia lalu menceritakan hal tersebut kepada Zenka yang kemudian merekomendasikannya untuk pergi menemui Bibi Liang, bibinya Shiho, karena berdasarkan ingatan yang Eugene lihat, kejadian tersebut terjadi di sumur iblis yang saat itu sedang dijaga oleh Clancy. Tanpa membuang waktu, dia pun memutuskan untuk segera pergi menemui Bibi Liang dengan ditemani oleh Sui Ying. Namun di depan gerbang akademi, mereka tidak sengaja bertemu dengan ketua Kong yang sengaja datang untuk membicarakan tentang perjodohan antara Sui Ying dan Yue yang sebelumnya sempat tertunda. Di sini Sui Ying kembali menegaskan kalau dia tidak ingin menjalani perjodohan tersebut karena menilai kalau perjodohan itu hanyalah klaim sepihak dari keluarga klan Kong, karena dia tidak pernah mendengar hal tersebut dari kedua orang tuanya sebelumnya. Mendengar hal itu, ketua Kong pun hanya bisa terdiam menyembunyikan kebenciannya karena telah ditolak di depan umum. 这桩婚事从头到尾都是你一人做，我已经有喜欢的人了。你只要把这野花和杂草拔除了。 Singkat cerita, Eugene dan Sui Ying akhirnya tiba di wilayah Clancy, di mana setelah melewati perbatasan, mereka tiba-tiba diserang oleh dua orang asasin yang muncul secara mendadak. Pertarungan di antara mereka pun terjadi yang kemudian mengundang perhatian prajurit Clancy yang sedang berpatroli, di mana orang itu lalu bergegas melaporkan kejadian tersebut pada Bibi Liang. Karena khawatir kalau wilayahnya kembali mendapat serangan dari sekte iblis, Bibi Liang pun langsung memimpin pasukannya menuju TKP. Namun begitu menyadari kehadiran pasukan Clancy, kedua asasin yang menyerang Sui Ying langsung memilih untuk kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, setelah mengetahui kalau Eugene dan Sui Ying adalah murid Akademi Changfeng dan menjelaskan tujuannya, mereka tetap tidak mendapatkan petunjuk apapun dari Bibi Liang. Sebaliknya dari pertemuan itu, Bibi Liang akhirnya mengetahui kalau si burung telah diculik oleh klan iblis karena ternyata Shiho terlalu takut untuk memberitahukan hal tersebut kepadanya. Dan inilah alasan selama ini dia mati-matian dan seperti tidak menghiraukan apapun demi menyelamatkan adiknya. Di sisi lain, Shiho sendiri diperlihatkan masih terus berlatih demi ambisinya untuk melampaui Sui Ying. Namun akibat tindakan nekat yang dia lakukan sebelumnya, Shiho justru menerima teguran dari pembimbing yang mengetahui kalau dia telah mencuri ruang akses rahasia Akademi Changfeng. Bibi Liang juga diperlihatkan pergi ke Akademi Changfeng untuk menegur Shiho secara langsung karena telah menutup-nutupi kabar hilangnya si burung. Di mana hal itu otomatis semakin menambah akumulasi kebenciannya terhadap Sui Ying karena telah ikut campur masalah keluarganya. Sementara itu, Sui Ying dan Eugene yang juga sedang berjalan santai menuju ke akademi, tiba-tiba mendapat pesan misterius yang berisi ancaman pembunuhan Yue dan sebuah alamat. Di mana ternyata orang yang menyandra Yue adalah dua orang asasin yang sebelumnya menyerang mereka di wilayah Clancy. Dan di sini baru diketahui kalau motif mereka yang sebenarnya adalah untuk menghabisi Eugene. Kedua asasin itu mengatakan jika Yue ingin selamat, maka Sui Ying harus menukarnya dengan Eugene. 把于静秋交出来，
Di sini mereka langsung menyusun rencana dadakan di mana Eugene setuju menyerahkan dirinya untuk ditukar dengan Yue. Sementara Sui Ying dan Yan Po pun diam-diam bersiap dan begitu mendapatkan momen, mereka dengan sigap langsung melumpuhkan kedua assassin itu dan menyelamatkan Yue. Dari sini, akhirnya diketahui kalau kedua assassin itu ternyata berasal dari kedai belati darah yang terkenal dengan pembunuh bayarannya. So, untuk mengetahui orang yang memerintahkan kedua orang itu untuk menghabisi Eugene, mereka pun dengan sengaja membiarkan salah satu assassin itu kabur untuk memancingnya. Mereka lalu diam-diam membuntuti assassin tersebut sampai akhirnya orang itu masuk ke sebuah kedai VIP milik keluarga Kong, di mana akhirnya terkuak kalau ternyata ketua Kong sendirilah yang menyewa kedua assassin tersebut untuk menyingkirkan Eugene yang dianggap sebagai penghalang perjodohan anaknya. Di sini bahkan Yue sendiri tidak habis pikir dengan kelakuan ayahnya yang sangat membuatnya malu, dan untuk itu dia pun langsung meminta maaf pada Eugene. Sementara itu Jirong yang sebelumnya diperintahkan pendeta kedua untuk membantu menyusupkan prajurit iblis ke wilayah klan Elang Salju, diperlihatkan sedang menjalankan rencananya dengan menambahkan sedikit jampe-jampe ramuan tidur ke dalam masakan yang dia siapkan untuk Jingxi dan yang lainnya. Namun setelah masakan itu jadi dan akan dihidangkan, masakan tersebut malah mawut, yang mana Jingxi yang tidak sengaja menjatuhkannya pun langsung bergegas membuatkan masakan baru tanpa sepengetahuan Jirong agar tidak menyinggung perasaannya. Namun kejadian itu tidak lantas menghindarkan mereka dari siasat Jirong, karena begitu menyadari kalau masakannya telah diganti, dia langsung bergegas kembali membuatkan seblak instan untuk memastikan para penjaga dan anggota klan Elang Salju tidak akan mengacaukan rencana penyusupannya. Setelah semua orang di wilayah Elang Salju tertidur lelap, Jirong dengan leluasa membukakan gerbang untuk pendeta kedua dan pasukannya yang telah menunggu di sana, di mana dia lalu mengantarkan mereka ke makam almarhum ayahnya Sui Ying untuk mempersiapkan ritual pembukaan portal dimensi iblis di tempat tersebut. Namun di sisi lain, Jingxi yang seharusnya tertidur lelap setelah diberikan sihir ngantuk oleh Jirong, tiba-tiba terbangun seolah ada hitan kalau ada sesuatu yang aneh sehingga dia memutuskan keluar kamar untuk mengecek keadaan sekitar. Anehnya, di luar dia tidak menemukan satupun penjaga, di mana begitu sampai di makam ayahnya, Jingxi langsung disergap oleh prajurit iblis yang sebelumnya diminta untuk berjaga oleh pendeta kedua. Berkat ilmu petir yang dipelajarinya dari guru Pai, Jingxi justru mampu menghabisi semua prajurit iblis yang berniat menyerangnya, dan bahkan membuat pendeta kedua terheran-heran melihat kekuatannya. Lalu melihat Jingxi sudah kehabisan energi, pendeta kedua lalu memerintahkan Jirong untuk menggunakan jurus pembedah mimpi dan memanipulasinya seolah-olah Jingxi hanya bermimpi agar aksi penyusupan mereka tidak terbongkar. Setelah kejadian itu, Imam Agung pun jadi agak sedikit emosi kepada pendeta kedua karena prajurit iblis yang telah dia persiapkan untuk membuka portal dimensi justru lenyap hanya karena satu orang yang seharusnya bisa diantisipasi oleh pendeta kedua. Namun pendeta kedua berdalih bahwa dia telah memiliki rencana cadangan untuk mengganti pasukan iblis tersebut, yaitu dengan menculik beberapa pemuda yang akan menjalani ujian kultivasi suci sebentar lagi. Menurutnya, jika mereka bisa menculik beberapa orang dengan energi kultivasi yang cukup tinggi dan mengubahnya menjadi prajurit iblis, maka seharusnya itu sudah lebih dari cukup untuk membantu mereka membuka portal dimensi daripada puluhan prajurit dari orang biasa.
让石秋白做出选择。 Setelah di-ACC oleh Dewa Iblis, pendeta kedua pun langsung menjalankan rencananya dengan menemui Zenkai di kediamannya, di mana ternyata selama ini dia masih mempunyai kartu as, yaitu jiwa Xiaoxi yang dia segel, yang artinya bukan tidak mungkin untuk mengembalikan Xiaoxi, namun untuk menghidupkannya kembali harus menggunakan jurus iblis. Pendeta kedua berkata jika Zenkai ingin bertemu kembali dengan Xiaoxi, maka dia harus menuruti permintaan pendeta kedua untuk membantu sekte iblis. 是不了的。石秋白，终会再见。 Singkat cerita, setelah beberapa hari berkemelut dengan perasaannya sendiri, Zenkai lalu memutuskan untuk pergi mendatangi pendeta kedua di markas sekte iblis karena tergoda dengan tawarannya sebelumnya. Pendeta kedua pun menjelaskan jika Zenkai ingin bertemu kembali dengan Xiaoxi, maka dia harus membantu pendeta kedua memasuki arena ujian kultivasi suci dengan melemahkan sedikit sebagian penghalang yang dibuatnya untuk sementara waktu. Setelah nego bensin, Zenkai akhirnya menyetujui permintaan itu, namun dengan syarat pendeta kedua harus menjamin bahwa dia tidak akan melukai siapapun di sana. Setelah beberapa hari berlalu, hari pendaftaran ujian kultivasi pun tiba dan para peserta dari berbagai tempat telah berkumpul, termasuk para murid dari Akademi Changfeng, baik yang masih junior maupun yang sudah senior. Namun sebelum bisa mengikuti ujian, para peserta lebih dulu diuji, yaitu dengan membunyikan lonceng suci menggunakan kekuatan mereka. Jika lonceng itu berbunyi, maka artinya kekuatan kultivasi mereka sudah layak dan dipersilakan untuk masuk ke arena ujian. Begitu masuk ke dalam, Sui Ying dibuat terkejut karena ternyata Qingxi juga berada di sana setelah sebelumnya diam-diam mengikuti tes pendaftaran dan berhasil lolos dengan kemampuannya sendiri. Awalnya Sui Ying tidak setuju dengan keputusan adiknya tersebut, namun karena sudah terlanjur masuk, dia pun tidak bisa berbuat banyak dan berpesan agar Qingxi selalu berada di dekatnya. Di ujian tersebut, para peserta diminta untuk mencari dan mencabut sebuah pusaka pedang suci dari tempatnya. Dan bagi siapapun yang berhasil menyelesaikan tugas tersebut, maka statusnya akan diakui sebagai kultivator level suci yang baru. Namun tugasnya juga sebenarnya tidak sesimpel itu karena di sana terdapat banyak rintangan yang sudah pasti akan menghambat para peserta menemukan pedang tersebut. Sementara itu, pendeta kedua yang sebelumnya janjian dengan Zenkai juga ternyata sudah berada di dalam arena ujian bersama dengan beberapa prajurit iblis yang tersisa. Dan setelah melihat para peserta memasuki arena, dia pun segera memerintahkan prajuritnya untuk mulai menjalankan rencananya. Pertama-tama, para prajurit iblis tersebut merusak alat pemantau atau gampangnya CCTV yang digunakan oleh para dewan tetua untuk melihat jalannya ujian tersebut. Lalu setelah memastikan kalau orang-orang di luar arena tidak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam, para prajurit itu pun langsung menyebarkan racun iblis di seluruh arena ujian yang menyebabkan beberapa orang terinfeksi dan menjadi hilang kendali. Para peserta lain pun terlihat agak ketar-ketir karena tidak menyangka kalau mereka akan diserang oleh sekte iblis bahkan saat sedang mengikuti ujian kultivasi suci. Sempat terjadi insiden di mana salah satu senior Akademi Changfeng terkena racun iblis secara bertubi-tubi dan membuat dirinya lama-kelamaan bertransformasi menjadi iblis. Sebenarnya, Sui Ying yang melihat kejadian itu sempat berusaha untuk menolong karena entah bagaimana tubuhnya ternyata kebal terhadap racun iblis. Namun, seniornya justru meminta Sui Ying untuk tidak memperdulikannya dan pergi mencari pusaka pedang suci karena hanya dengan cara itulah mereka akan bisa menyelesaikan ujian tersebut dan menghentikan sekte iblis. Dan demi menghormati kakak seperguruannya, Sui Ying pun menuruti permintaannya dan langsung bergegas bersama teman-temannya untuk menemukan lokasi pusaka pedang suci.
Sementara itu, para dewan tetua yang tidak bisa melihat jalannya ujian dari luar arena mulai khawatir karena alat pemantau yang mereka pasang tidak kunjung bisa diperbaiki. Dimana di sini, Zenkai pun langsung izin pamit untuk masuk ke dalam arena ujian yang kemudian diikuti oleh para dewan tetua. Lalu, begitu melihat kondisi di dalam, Zenkai yang lebih dulu sampai langsung melakukan teleportasi ke lokasi pendeta kedua untuk menghentikannya. Karena dari apa yang dia lihat, pendeta kedua sudah melenceng jauh dari persyaratan yang dia berikan sebelumnya untuk tidak menyakiti para peserta. Di sisi lain, para murid Akademi Changfeng diperlihatkan telah berhasil menemukan lokasi pusaka pedang suci dengan memanfaatkan jurus penerawang gelap milik Yue. Dan setelah beberapa kali percobaan, Sui Ying akhirnya berhasil mencabut pedang tersebut setelah memusatkan energi yang selama ini dia latih, yang artinya kini dirinya secara resmi telah mencapai level kultivasi suci. Namun tidak berselang lama, Shiho muncul sambil berkata kalau senior mereka telah innalillahi yang otomatis membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Ditambah lagi dengan tombak Sui Ying yang diperlihatkan masih menancap di tubuhnya. Karena tidak adanya saksi, Sui Ying pun mau tidak mau harus ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut sampai mereka benar-benar mengetahui fakta penyebab dari kematian orang tersebut. Setelah kejadian itu, baru diketahui kalau ternyata Shiho lah yang menghabisi seniornya dengan menggunakan tombak milik Sui Ying yang tertinggal saat dia sedang pergi mencari lokasi pusaka pedang suci. Tidak hanya itu, diperlihatkan juga kalau Shiho secara tidak sengaja menghabisi si Burong, adiknya sendiri yang saat itu sedang berada di bawah pengaruh mantra iblis dan mengenakan skin prajurit iblis. Sejak saat itulah, Shiho selalu dihantui rasa bersalah sampai-sampai didatangi oleh adiknya yang sudah almarhum di dalam mimpinya. Di sisi lain, Eugene yang percaya kalau Sui Ying telah difitnah, dia lalu berinisiatif untuk memeriksa jasad almarhum seniornya, di mana dia lalu menemukan fakta kalau ternyata racun iblis yang ada di tubuhnya telah masuk sampai ke sumsum tulang belakang, yang mana hal itu pun menegaskan kalau almarhum sudah pure menjadi manusia iblis sebelum meninggal. Sayangnya, Zenkai tidak langsung mempercayainya dan seolah-olah menutupi sesuatu dari Eugene. Oleh karena itu, dia pun berinisiatif melakukan investigasi mandiri bersama rekan-rekannya untuk membuktikan kalau Sui Ying bukanlah orang yang menghabisi almarhum. Mereka lalu membuat rencana dengan mengunjungi Sui Ying di dalam penjara dan memintanya bertukar posisi dengan Jingxi untuk sementara agar mereka bisa bersama-sama pergi ke lokasi ujian kultivasi dan mencari bukti untuk membersihkan namanya. Di mana diperlihatkan kalau Sui Ying dapat dengan mudah membuka gembok penjara, yang artinya akan mudah sebenarnya baginya jika ingin kabur dari tempat tersebut. Namun Sui Ying tidak mau melakukan hal itu karena dengan begitu maka sama saja dia mengakui dirinya sebagai penjahat. Dan untuk menghormati nama Zenkai sebagai pemimpin akademi yang namanya akan buruk jika terdengar berita kalau para muridnya justru saling membunuh, dia pun terpaksa untuk bertukar posisi dan berusaha sendiri untuk membersihkan namanya. Singkat cerita, mereka pun kembali ke lokasi ujian dan langsung berpencar untuk mencari apapun yang bisa dijadikan bukti kalau tempat tersebut sebelumnya memang telah disusupi oleh pasukan iblis. Lalu setelah beberapa saat keliling, Yue akhirnya menemukan topeng prajurit zirah hitam milik pasukan iblis yang tertinggal di sela-sela reruntuhan bangunan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di sebelah topeng tersebut mereka menemukan jasad si burung yang sudah dalam kondisi terbujur kaku dengan tanda-tanda iblis di sekujur tubuhnya. Melihat hal itu, mereka pun bergegas membawanya kembali ke akademi untuk melaporkan temuannya tersebut kepada Dewan Tetua. Sampai di sini, para Dewan Tetua akhirnya melihat sendiri bukti keterlibatan sekte iblis di lokasi ujian. Dan dengan begitu, Sui Ying pun terbebas dari semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Di mana di sini, mereka jadi mempertanyakan segel proteksi yang dipakai untuk melindungi ujian tersebut yang membuat Zenkai merasa bersalah.
Di sisi lain, si Ho setelah melihat jasad adiknya pun masih sempat-sempatnya bersandiwara seolah dia tidak mengetahui kejadian tersebut agar tidak terlihat mencurigakan. Lanjut ke malam harinya, diperlihatkan pendeta kedua yang kembali menemui Zengkai karena sebelumnya dia telah gagal mendapatkan apa yang dia inginkan saat ujian kultivasi berlangsung. Kali ini, dia lagi-lagi menuntut sesuatu yang lebih, yaitu dengan meminta Zengkai untuk menyerahkan Sui Ying kepadanya. Di sini, Zengkai dengan tegas menolak permintaan tersebut karena di perjanjian sebelumnya adalah hanya untuk membiarkan pendeta kedua masuk ke arena ujian bersama dengan pasukannya. Namun, demi untuk mengembalikan Xiaoxi, Zengkai pun akhirnya mengalah dan justru mengajukan dirinya sendiri untuk menggantikan Sui Ying. Saran tersebut, pendeta kedua pun langsung oke, di mana dia lalu memberikan Zengkai sebuah pil untuk memindahkan paku iblis yang sebelumnya ditanam oleh Imam Agung di dalam tubuh Sui Ying. Yang mana ternyata paku tersebut merupakan salah satu senjata rahasia klan iblis yang dikhususkan untuk menghabisi orang-orang yang telah mencapai level kultivasi suci. Namun pendeta kedua pun heran melihat Sui Ying yang seperti tidak terganggu sedikit pun, bahkan setelah terkena senjata tingkat tinggi tersebut. Selanjutnya, pendeta kedua lalu berkata kalau dia akan menemuinya lagi jika Zengkai sudah memindahkan paku tersebut ke dalam tubuhnya sendiri. Lalu keesokan harinya, Zengkai langsung mengajak Sui Ying dan yang lainnya untuk makan-makan di taman sambil minum khamr sampai mereka liut. Lalu saat semua sudah tidak sadarkan diri, Zengkai memulai proses perpindahan paku iblis dari tubuh Sui Ying ke dalam tubuhnya sendiri. Dan setelah proses itu berhasil, artinya tidak ada lagi yang menghambat aliran energi spiritual Sui Ying yang membuatnya dalam keadaan 100%. Dan sebaliknya, Zengkai kini tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya. Lalu setelah memastikan kalau Zengkai sudah memindahkan paku iblis ke dalam tubuhnya, pendeta kedua lalu kembali menemuinya untuk melanjutkan rencananya selanjutnya. Kembali beralih ke Sui Ying, dia pun kembali tersadar keesokan harinya dengan badan yang sehat walafiat tanpa mengetahui kalau Zengkai telah mencabut paku iblis dari tubuhnya. Dan setelah naik menjadi kultivator level suci, hal pertama yang akan dilakukannya tentu saja adalah melanjutkan misi penyelamatan ibunya. Sui Ying lalu bersama-sama dengan Eugene dan yang lainnya kembali mendatangi kediaman Moyang Chen, dan kali ini diperlihatkan mereka dapat dengan mudah menerobos masuk dan menghajar semua penjaga yang ada di tempat tersebut. Sampai akhirnya Moyang Chen muncul di tempat itu dan langsung menyerang Sui Ying. Dan di sini Sui Ying yang telah mendapatkan seluruh kekuatannya kembali diperlihatkan dapat dengan mudah menandingi Moyang Chen hingga membuatnya terpojok. Sayangnya tepat sebelum Sui Ying melancarkan serangan terakhirnya, Imam Agung muncul dan langsung menghentikan serangan itu, di mana dia lalu membawa Moyang Chen dan ibunya Sui Ying pergi dari tempat tersebut. Di pertarungan itu, mereka mendapat sebuah kotak di mana Eugene berkata kalau dia pernah mengenali benda tersebut yang sepertinya berasal dari suatu tempat bernama Istana Api. Salah satu tempat yang paling dijaga ketat yang berisi pilar-pilar terkuat dari 6 sekte pelindung. Artinya, jika mata-mata sekte iblis memang telah menyusup sampai ke sana, maka akan sulit untuk mempercayai siapapun termasuk para dewan tetua. Oleh karena itu, Sui Ying memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri dengan cara masuk ke dalam Istana Api.
Namun yang jadi masalah adalah tidak sembarang orang akan diterima di sana karena di dalamnya berisi orang-orang terkuat dari berbagai sekte yang sedang mempelajari ilmu kultivasi tingkat lanjut. Untuk itu, Eugene lalu menyarankan agar Suiying lebih dulu bergabung dengan sekte kuil air Tao agar dia bisa mendapatkan rekomendasi dari ketua sekte untuk masuk ke tempat tersebut. 我们去问一下时间吧，或许他知道。我娘和下族就多一份危险，这件事情我不能告诉元老会。 Tanpa membuang waktu, mereka lalu bergegas menemui ketua sekte kuil air Tao dan meminta izin kepadanya agar Suiying bisa direkomendasikan untuk masuk ke dalam istana api. Suiying pun menceritakan kalau ibunya baru saja dibawa pergi oleh Imam Agung yang ternyata bekerja sama dengan Moyang Chen. Dan oleh sebab itu, dia harus segera masuk ke istana api demi meningkatkan kekuatannya agar dia bisa menyelamatkan ibunya dari tangan sekte iblis. 是，在我快要救出我娘时。 Setelah mendengar hal itu, ketua sekte pun menyadari kalau masalah Suiying tidak sesederhana urusan konflik keluarga, melainkan bagian dari rencana besar sekte iblis. Karena diceritakan, dulu saat perang besar terjadi, kekuatan darah purba dari ibunya Suiying lah yang mampu menghentikan serangan dewa iblis. Oleh karena itu, beliau lalu berkata akan merundingkan masalah itu dengan para dewan tetua lain dan mengeluarkan DPO untuk mencari Moyang Chen. 请司空观主，你知道吗？才能经得住更苛刻的考核。 Ketua sekte juga membawa Suiying menuju pintu masuk istana api dan mempersilakannya untuk membuka pintu tersebut dengan menggunakan kekuatannya. Ketua sekte berkata bahwa siapapun yang ingin masuk istana api, kekuatannya harus lebih dulu mencapai level tertentu. Bahkan jika kekuatan orang tersebut sudah diakui, dia masih harus melewati ujian yang lebih sulit lagi, yaitu ruang 100 tantangan. Dan sayangnya di kesempatan itu, Suiying masih belum mampu membuka pintu tersebut dan jika dipaksa nantinya hanya akan membahayakan dirinya sendiri. 练功就要脚踏实地。 Sementara itu Moyang Chen yang sebelumnya dibawa kabur oleh Imam Agung diperlihatkan sedang menerima pemulihan dari cederanya akibat serangan Suiying dan sangat bernafsu untuk membalaskan dendamnya. Namun Imam Agung justru melarangnya dan berkata kalau Suiying mungkin akan berguna bagi rencana sekte iblis ke depannya. Lagi pula berita tentang Moyang Chen yang terafiliasi dengan klan iblis pasti sudah tersebar dan membuatnya menjadi incaran para dewan tetua. Untuk itu, Imam Agung lalu memberikannya sebuah kitab jurus iblis baru untuk meningkatkan kekuatannya karena nantinya Moyang Chen akan dikirim ke wilayah portal iblis yang dijaga oleh sekte Si milik Bibi Liang dan Siho untuk melakukan serangan. 短时间内修为突飞猛进，有我在，不会出差错。 Di sisi lain, Siho diperlihatkan telah pulang ke kediamannya untuk mengantarkan jenazah sang adik. Di mana hal itu tentu saja membuat Bibi Liang sangat marah dan terus menyalahkan Siho karena kejadian tersebut. Siho yang merasa galau dan frustasi lalu pergi ke karaokean dan minum homer sampai liut. Di mana kejadian itu lalu dilihat oleh Moyang Chen yang dikirim ke sana untuk memata-matai tempat tersebut. Karena penasaran, Moyang Chen lalu diam-diam mengikuti Siho sampai ke kediamannya. Dan dari sini, dia akhirnya mengetahui kalau hubungan Siho dan klan Si, terutama bibinya, sedang tidak baik-baik saja. Moyang Chen pun melihat hal itu sebagai kesempatan untuk mendekati Siho yang saat itu kondisinya sedang rapuh dan merayunya untuk saling bekerja sama. Moyang Chen menawarkan sebuah kitab yang mampu meningkatkan kekuatannya dengan sangat pesat untuk melampaui Suiying. Namun sebagai gantinya, Siho harus membawakannya kitab rahasia ilmu perisai milik klan Si kepadanya. Moyang Chen juga berkata kalau dia akan memberikan waktu agar Siho bisa mempertimbangkan tawarannya tersebut dan akan kembali menemuinya dalam beberapa hari ke depan. 你想永远做个弱者？ Singkat cerita, karena dibutakan oleh ambisinya untuk melampaui Suiying, Siho pun akhirnya nekat untuk mencuri kitab rahasia tersebut di ruang penyimpanan keluarganya. Namun, aksinya tersebut ternyata diketahui oleh Bibi Liang yang langsung mendatanginya. Sayangnya, Bibi Liang tidak sempat menghentikannya karena dirinya tiba-tiba diserang dari arah belakang oleh Moyang Chen yang berhasil menyusup ke tempat tersebut. Di mana sebelumnya pendeta kedua sengaja merubahnya menyerupai skin Zenkai untuk mengkambing hitamkannya. Lalu setelah memastikan kalau Bibi Liang sudah tidak mampu lagi untuk melawan, Moyang Chen memerintahkan Siho untuk segera menghabisinya dengan kekuatan iblis yang baru saja diberikan kepadanya.
menghabisi Bibi Liang pun dengan cepat sampai ke telinga para Dewan Tetua dan murid Akademi Changfeng, di mana mereka lalu mendatangi Shiho untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Namun seperti biasa, Shiho kembali bersandiwara seolah-olah dia tidak tahu apapun tentang kejadian tersebut. Sampai akhirnya Sui Ying dan Yu Jin datang sambil membawa gelembung ingatan yang mereka temukan di TKP. Jadi diceritakan kalau di saat-saat terakhirnya, Bibi Liang diam-diam menyempatkan untuk menggunakan gelembung ingatan yang merekam kejadian di TKP. Sayangnya karena ditempatkan di lokasi yang tersembunyi, gelembung tersebut hanya menampilkan bagian belakang Shiho yang sedang menghabisi bibinya dan membuat para Dewan Tetua tidak bisa mengenalinya. Walaupun begitu, mereka akhirnya jadi mengetahui kalau setidaknya bukan Zengkai lah pelaku pembunuhan tersebut. Namun mereka tetap harus menemukan Zengkai yang belakangan ini keberadaannya tidak diketahui karena bagaimanapun juga dia juga terlihat di dalam gelembung memori tersebut. 你可认得此人是谁？但起码我们现在可以确认。 Di saat semua orang sedang sibuk dengan kasus kematian Bibi Liang, tiba-tiba dari arah sumur iblis terdengar keributan yang ternyata disebabkan oleh Moyang Chen dan pasukan iblis yang berusaha untuk menyerang tempat tersebut. Menyadari hal itu, Dewan Tetua dan yang lainnya langsung bergegas menuju ke sana untuk menghentikannya. Namun sayangnya begitu mereka sampai, Moyang Chen langsung kabur menggunakan skill perisai diri yang sebelumnya dia ambil dari Shiho. Kejadian itu pun mengundang pertanyaan karena bagaimana bisa teknik rahasia yang diajarkan turun-temurun oleh klan Shi tiba-tiba bisa digunakan oleh Moyang Chen yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan klan tersebut. Akhirnya untuk mengaburkan kecurigaan Dewan Tetua, Shiho mengatakan bahwa dia baru teringat kalau saat kejadian pembunuhan bibinya ada seseorang yang menyusup ke dalam wilayahnya dan mengambil kitab rahasia tersebut dan kemungkinan orang itu adalah Moyang Chen. 我四家满门兄弟，绝对不可能勾结魔族，更不可能背叛下族。 Dan ternyata di saat yang bersamaan, pendeta kedua bersama dengan Zengkai pergi ke wilayah awan salju untuk membuka portal iblis yang baru. Yang artinya penyerangan Moyang Chen di portal iblis sebelumnya hanyalah pengalian isu untuk membuat Dewan Tetua dan para murid Akademi Changfeng lebih memperhatikan tempat tersebut. Mereka kemudian diam-diam menyusup ke dalam makam almarhum ayahnya Sui Ying dengan memanfaatkan kunci rahasia yang telah dicuri oleh Jirong, lalu dengan memanfaatkan batu kristal langka yang sebelumnya telah ditempa dengan energi spiritual milik Zengkai, portal dimensi iblis pun akhirnya berhasil dibuka di tempat tersebut. Zengkai yang baru menyadari kalau dirinya telah dimanfaatkan untuk membuka portal iblis pun akhirnya berusaha untuk melawan. Namun usahanya itu sia-sia karena di dalam tubuhnya telah tertancap paku iblis yang membuat dirinya dapat dengan mudah dikontrol oleh pendeta kedua. 我的血水定会错乱你的经脉，就是用来崩塌的。 Menyadari kalau dirinya sudah tidak mampu untuk melawan, Zengkai lalu bergegas mengirim sinyal kepada Dewan Tetua menggunakan pedangnya. Sayangnya Dewan Tetua ragu-ragu kalau itu hanyalah jebakan dan mengira kalau pesan itu adalah untuk mengalihkan mereka agar sekte iblis bisa kembali menyerang portal iblis. Sampai akhirnya mereka melihat sendiri pancaran energi iblis keluar dari wilayah klan Elang Salju yang secara bersamaan juga menarik perhatian banyak orang. Tanpa membuang banyak waktu, mereka langsung bergegas menuju ke wilayah klan Elang Salju dan begitu sampai di sana, ternyata tempat tersebut sudah dipenuhi oleh prajurit iblis yang terus muncul dari dalam portal dimensi. Tidak hanya itu, pendeta kedua juga diperlihatkan telah berhasil mengambil peti yang berisi jasad fisik dewa iblis yang menegaskan kalau Dewan Tetua laki-laki tertinggal satu langkah dari rencana sekte iblis.
Menyadari hal itu, Sui Ying, para dewan tetua dan yang lainnya pun berusaha mati-matian untuk menangkap pendeta kedua dan melenyapkan prajurit iblis yang semakin tidak terkontrol. Di mana diperlihatkan juga salah satu dewan tetua, yaitu ketua sekte Istana Dewa Laut, akhirnya mengambil langkah ekstrim dengan mengorbankan dirinya sendiri demi menutup portal dan menghentikan prajurit iblis. Pendeta kedua yang sudah membawa tubuh asli Dewa Iblis memutuskan untuk segera kabur dari tempat tersebut. Di mana ketua sekte Gunung Dewa yang melihat hal itu bertindak cepat dengan memasang pembatas roda bulan yang langsung menutupi seluruh wilayah klan Elang Salju, sehingga membuat siapapun tidak bisa keluar dan masuk dari tempat tersebut. Oleh karena itu, pendeta kedua pun terpaksa bersembunyi di dalam wilayah Elang Salju untuk sementara waktu dengan dibantu oleh Jirong. 6周到了，他逃不出血眼里了，是吧？ Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, diperlihatkan Jirong dengan sangat hati-hati memasang sebuah pembatas di dalam kamarnya sebelum kemudian pergi ke ruang rahasia di balik cermin untuk menemui pendeta kedua. Di sini, pendeta kedua meminta Jirong segera mengirim pesan kepada bidak mereka di luar untuk membuka pembatas tersebut. Namun, karena pembatas roda bulan adalah jurus level demigod atau setengah dewa yang tidak main-main, Jirong berkata kalau dia masih mencari cara untuk melemahkan pembatas itu agar bisa mengirim pesan keluar. Sehingga pendeta kedua diminta sedikit bersabar untuk menunggu momen yang tepat. Sementara itu, di saat yang bersamaan, Paman Tong yang sedang lewat di depan kamar Jirong lalu melihat pintunya yang agak sedikit terbuka, di mana dia kemudian memutuskan untuk mengecek keadaan di dalam yang akhirnya justru membuatnya tidak sengaja menemukan penghalang yang dipasang oleh Jirong sebelumnya. Merasa hal itu justru mencurigakan, Paman Tong lalu memeriksa kembali tempat tersebut dan tidak sengaja masuk ke dalam cermin sampai akhirnya dia melihat Jirong yang sedang berbicara dengan pendeta kedua. Namun alih-alih kembali untuk melaporkan hal itu, Paman Tong justru gegabah dan berniat untuk menghentikan mereka seorang diri yang akhirnya malah membuat dirinya tertangkap. Pendeta kedua pun memanfaatkan kesempatan itu dengan menyamar sebagai Paman Tong sehingga dia bisa bebas keluar dari tempat persembunyian untuk menjalankan rencananya. Singkat cerita, dengan menggunakan skin Paman Tong, pendeta kedua lalu mendatangi kamar ketua sekte Gunung Dewa sambil membawakan sup yang sebelumnya telah diberikan sihir tidur, di mana ketua sekte lalu menerima sup itu tanpa rasa curiga sedikit pun. Dan tidak berselang lama setelah meminum sup tersebut, ketua sekte pun langsung tertidur yang membuat pembatas yang dia buat seketika langsung melemah. Tanpa membuang banyak waktu, pendeta kedua langsung memanfaatkan momen tersebut dan mengirim sinyal kepada Moyang Chen, bidak yang dia maksud sebelumnya, karena diceritakan kalau Moyang Chen adalah mantan murid sekte Gunung Dewa yang diusir, di mana dulunya dia sempat mempelajari ilmu pembatas roda bulan langsung dari ketua sekte. Namun karena saat ini level kekuatan Moyang Chen masih berada jauh di bawah ketua sekte, dia pun membutuhkan satu orang lagi untuk membantunya membuka pembatas tersebut. Moyang Chen lalu memutuskan untuk kembali menemui Shiho karena dengan kondisinya sekarang ditambah lagi ambisinya yang akan menghalalkan segala cara untuk melampaui Sui Ying, maka dia yakin akan mudah mengajaknya bekerja sama hanya dengan iming-iming kitab rahasia yang akan meningkatkan kekuatannya. Setelah berhasil menghasut Shiho, Moyang Chen pun langsung menyusun rencana penyelamatan pendeta kedua dari wilayah klan Elang Salju dengan meminta bantuan ketua Kong untuk menyediakan angkutan transportasi agar dia bisa memindahkan peti iblis dengan aman. Ketua Kong yang sekarang sudah insyaf setelah menyadari kalau apa yang dia lakukan sebelumnya adalah kesalahan, sebenarnya sempat menolak ajakan kerjasama tersebut. Namun beliau tidak bisa berbuat banyak begitu Moyang Chen menyandra Kohan yang tiba-tiba pulang ke kediaman
kediamannya dari Akademi Changfeng. Sebelum membawa Kohan pergi, Mo Yangchen berkata kalau dia akan memberikan waktu untuk ketua Kong berpikir dan akan kembali menemuinya beberapa hari lagi. Saat disekap, Kohan juga sempat ditawari untuk menjadi sekutu iblis oleh Mo Yangchen seperti Shiho dan akan dibebaskan jika dia menyetujuinya. Namun karena pendiriannya yang teguh, Kohan tidak perlu berpikir untuk menolak tawaran tersebut sehingga membuat Mo Yangchen emosi dan memberinya sedikit pelajaran. Shiho yang juga ada di lokasi tersebut lalu mendengar rintihan Kohan dari ruang tahanan dan memutuskan untuk mendatanginya. Dan begitu menyadari kalau orang yang sedang kesakitan itu adalah Kohan, Shiho langsung bergegas untuk menyelamatkannya yang kemudian langsung dihentikan oleh Mo Yangchen. Dia pun kembali menghasut Shiho dan memintanya untuk segera menghabisi Kohan dengan alasan agar persekutuan mereka berdua tidak terbongkar. Sebenarnya, di sini Shiho sempat meminta keringanan kepada Mo Yangchen untuk melepaskan Kohan. Namun setelah mendengar perkataan Kohan yang tidak sudi ditolong oleh orang seperti Shiho, dia pun kembali gelap mata dan tanpa pikir panjang langsung mengayunkan pedangnya ke tubuh Kohan.又有些晋升，对，是你杀了他。